Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat datang di sesi ketiga Network Programming and Administration. Jadi di sesi ketiga kali ini kita mau ngomongin tentang kerentanan di jaringan protokol komunikasi dan cara untuk ya bisa dibilang untuk memproteksinya lah, untuk menjaganya atau melindunginya. Jadi di vulnerability network communication kita akan menjadi apa ya? Akan berpura-pura lah menjadi red team dan blue team. Red teamnya ini diibaratkan kita menggunakan suatu service untuk melakukan DDoS dan sebagai blue team bagaimana kita menganalisis jaringannya gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke materi. Jadi, Vulnerability Network Communication Protocol dan cara penanggulangan ataupun cara memproteksinya. Yang pertama terkait dengan DOS ataupun DDoS attack. Nah, nanti kan di sini akan saya terangkan juga bagaimana tutorial simpelnya ya, nah, proof of concept-nya. Di mana saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya. DDoS itu merupakan singkatan dari Distribute Denial of Service. DDoS adalah serangan siber yang bertujuan untuk melumpuhkan sebuah situs web atau layanan online dengan cara membanjirinya. Membanjirinya itu bisa berupa paket, kemudian lalu lintas komunikasi yang sangat besar. Nah, salah satu service layanan yang diperjualbelikan di internet ataupun di darknet itu ada namanya DDoS as a service, distribute denial of service sebagai suatu layanan. Nah, jadi yang seperti teman-teman lihat nih di gambar ini, si orang yang tidak menyukai kompetitor perusahaan lainnya ingin menyewa satu alat tools, di mana satu tools ini memiliki banyak banget komputer dan menyerang si server perusahaan tersebut, sehingga kompetitor perusahaannya itu akan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, salah satu tools ataupun bisa dibilang malware ataupun virus yaitu namanya botnet, teman-teman. Jadi botnet itu memiliki bot master atau suatu adminnya ya, yang dimana dia sudah melakukan instalasi baik itu malware ataupun virus sehingga laptop-laptop tersebut dapat dikendalikan oleh si admin bot ini. Nah, si komputer tersebut yang sudah tersusupi oleh virus Hmm? tidak Ya, hanya Pak, balik lagi ya, Pak. melakukan penyerangan DDoS, teman-teman. Tapi si botnet ini bisa digunakan sebagai bot herder, ibaratnya bot herder ya, yaitu individual mesin yang melakukan pengambilan Bitcoin dalam hal ini cryptocurrency, kemudian juga melakukan phishing, kemudian juga menyebarkan campaign-campaign yang bisa seperti situs judi online gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang paling banyak dilakukan oleh namanya malware botnet, yang nantinya si victim ataupun si target penyerang akan bisa bisa dibilang tuh mengalami trafik lalu lintas yang cukup tinggi sehingga komputernya lemot, laptopnya lemot akibat malware-malware yang dikirimkan oleh si bot master. Nah, salah satu teknik yang dilakukan itu yang pertama, si cyber criminal ataupun bot master, dalam hal ini admin yang pemilik botnetnya, itu melakukan distribusi malwarenya, baik itu melalui spam, email, kemudian website yang diinfeksikan oleh malware ataupun shell. Kemudian juga bisa dilakukan sosial media post, di mana ketika kita mengklik suatu postingan, maka kita akan diarahkan
ada deep link-nya ya. Deep link-nya tuh berkali-kali seperti kayak AdSense tapi banyak banget lah iklan sampai ngebuka banyak tab gitu. Nah, itu adalah tahap pertama, yaitu tahap persiapan ataupun infeksi, di mana pelaku kejahatan tadi seperti yang saya bilang sudah mengetahui kerentanan yang akan dimasukkan ke perangkat target nih. Jadi laptop kita tuh sebenarnya sudah diketahui port-port apa yang sudah dibuka, kemudian aplikasi apa yang terinstal, dan juga OS-nya menggunakan apa. Nah, di sini si botnet ataupun admin si botnetnya ini sudah menyiapkan ibaratnya tuh rules-rules untuk memancing target. Misalkan teman-teman menyukai kucing, maka akan dibuat spam emailnya itu terkait dengan donasi kucing. Kemudian juga mungkin ada penjualan ataupun adopsi kucing yang murah. Nah, itu akan disesuaikan dengan karakter ataupun pola dari si targetnya ini, sehingga orang yang ditargetkan itu tidak sadar kalau dia sudah menjadi incaran. Nah, di tahap kedua, si malware-nya ini akan menginfeksi pengguna. Jadi, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh malware botnet itu mengaktifkan si malware-nya ini, sehingga PC ataupun laptop kita itu seperti zombie, teman-teman. Bisa diremote oleh si penyerang tersebut. Kita nggak tahu nih kalau laptop kita tuh ternyata ketika hidup itu di remote sama admin tersebut. Nah, itu bergeraknya di background service ya teman-teman ya. Nah, proses menginfeksi perangkat ini dilakukan melalui virus Trojan ataupun rekayasa sosial atau social engineering. Biasanya menggunakan pendekatan yang lebih agresif dengan teknik kita agar mengunduh suatu file ataupun aplikasi. Nah, dari metode ini, si botnet master itu dapat merusak perangkat kita, sehingga perangkat kita tuh bisa menjadi bot juga, ataupun zombie ya, bisa disebutnya zombie. Di tahap ketiga, si bot master akan mengontrol perangkat yang menjadi targetnya. Di tahap ketiga ini, metodologi ataupun metode tekniknya kerja botnet untuk memperoleh kendali dari semua perangkat yang diinfeksi. Jadi, metode ini akan mengelolanya dari jarak jauh, bisa seribuan perangkat itu dikendalikan dalam proses jaringan bot ataupun zombie mesinnya. Setelah tahap ini sudah berhasil diambil alih oleh botnet master, maka si botnet master itu dapat memperoleh akses ke laptop teman-teman seperti admin, kemudian perangkat ataupun komputer. Nah, komputer teman-teman bisa digunakan background service-nya untuk menyerang si kompetitor organisasi lain, dan dia menjualkan service ataupun layanannya ke perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan penyerangan gitu ya. Ya kira seperti itu teman-teman untuk teknik dari botnetnya. Nah, di dalam command and control arsitektur, si botnet ataupun bot master ini eh, bisa menginfeksi banyak hal ya teman-teman ya, dari WiFi rumah yang sudah terkoneksi oleh smartphone, laptop, gadget ataupun hal-hal lainnya. Kemudian dia akan apa ya, bisa bilang memerintahkan dan mengkontrol jaringan tersebut untuk melakukan spam, DDoS, untuk infeksi sistem sampai dengan phishing. Nah, ini dinamakan aktivitas yang berbahaya. Pada DDoS, nah ini DDoS ini merupakan ancaman yang serius dari tahun ke tahun ya teman-teman ya, karena sudah bisa berbentuknya cloud as a service. Kita bisa melakukan subscription, ingin melakukannya berapa kali dalam sehari, itu bisa menggunakan DDoS attack as a service. Jadi akan menggunakan ribuan perangkat yang sudah dikontrol oleh bot master untuk menyerang
kompetitornya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya brute force attack di dalam DDoS-nya. Brute force attack ini diibaratkan tuh eh, si bot botnet master sudah menyimpan banyak banget password di database-nya. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika login dari suatu website ataupun aplikasi menggunakan hashing ya, metode ataupun algoritma hashing. Jadi, si bot master itu sudah tahu algoritma yang digunakan ternyata hashing dengan enkripsinya misalkan SH128. Kemudian bot master sudah memiliki banyak banget database terkait dengan password, isi passwordnya. Nah, si bot master si bot master ini tinggal melakukan brute force aja teman-teman. Kira-kira nanti dari misalkan jutaan teks password tersebut, kira-kira apa sih yang lolos nih sehingga bisa masuk ke dalam admin ataupun user gitu ya teman-teman. Jadi ada sekitar 5% dari total serangan ataupun breach brute force attack ini berhasil ya gitu ya teman-teman. Nah, kita akan melakukan suatu demo simple ya sebenarnya untuk DDoS ya. Bagaimana DDoS tersebut terjadi dan gimana ibaratnya kita melakukan DDoS sebagai red teamnya ya. Red team dari si Broadmaster, kemudian nanti si Blue teamnya ini menganalisis dan apa saja sih yang harus dilakukan ketika menemukan serangan dari DDoS. Jadi di sini saya menginfokan dulu kalau melakukan serangan DDoS pada suatu jaringan ataupun perangkat yang bukan milik kita tanpa izin itu adalah ilegal ya teman-teman ya dan dapat berakibat hukum. Jadi kita menggunakan panduan ini hanya untuk simulasi pada jaringan atau perangkat lokal kita sendiri. Nah, yang pertama-tama kita bisa menggunakan file namanya bat. Bat ini diibaratkan tuh eh, tipe formatnya adalah batch ya. Biasanya tuh digunakan sebagai updater pada suatu aplikasi secara otomatis nanti dari bat itu disimpan ke Windows Scheduler untuk bisa melakukan update secara otomatis tanpa perlu kita atur gitu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini saya menggunakan codingan simple ini karena untuk demo basic ya sebagai red team. Di sini saya melakukan start dengan mengirimkan paket yang cukup besar, sekitar 65.500 byte ya, ke dalam IP target yaitu laptop kita sendiri. Kemudian nanti akan dilakukan looping secara looping tak terbatas. Jadi mengirimkan ping itu secara berulang-ulang ke target. Ya ini yang disebutkan sebagai DDoS ya. Nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Dia akan melakukan DDoS ke IP kita sendiri. Nah, saya ingin melakukan suatu uh, simple ya. Bentar, saya share screen website. Jadi, oke. Jadi pertama-tama kan saya di sini sudah memiliki codingannya. Di sini saya menggunakan IP saya dari IP komputer saya sendiri. Saya tahu itu dari mana sih? Yang pertama-tama saya mencari dong IP saya sendiri itu berapa. Nah, ini kita cari di IP config ya. Ketika kita klik IP config, di sini kita tahu nih IP address kita adalah ini untuk IP lokal. Kemudian untuk ibaratnya IP routernya adalah ini. Tapi kita mau nyerang laptop kita sendiri ya, bukan router. Karena takutnya routernya bermasalah nanti. Jadi 1826. Nah, sini saya sudah atur 1826, kemudian save. Dan kita cukup klik dua kali aja teman-teman. Dua kali, kemudian Wireshark. Ini saya close dulu ya. Yang pasti kita harus buka Wireshark dulu sih sebenarnya. Nah, Wireshark kan ada banyak banget nih trafficnya dong. Kita nggak tahu dong siapa aja yang penyerangnya ibaratnya kan karena kan banyak banget trafficnya. Kemudian tiba-tiba misalkan
saya sebagai red team menyerang nih, melakukan DDoS. Nah, kita secara mudah sebenarnya melakukan analisis aja ya, di IO Graphics. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi kan ini banyak banget kan trafiknya ya. Di sini kita perlu filter dulu, teman-teman. Filternya adalah, sorry, Ads. Oh. Let's see. Just- Sorry kok ini. Nah, ini bermasalah juga aplikasi saya. Oke, saya matiin dulu ya bentar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tuh kita bisa filter. Ah, saya buka ini lah, saya ulang lagi lah. Bermasalah lagi. Nah, kita filter di TCMP namanya ya. Eh, eh, Sebentar, saya buka di sini. Harusnya di sini adalah ICMP ya. Oke, jadi di sini adalah ICMP. Nah, langsung kita melakukan serangan ya. Nah, ini kan sebenarnya ada banyak banget ya paket bla bla bla, serangan bla 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 gitu-gitu. Ini kadang-kadang juga Wireshark-nya nggak nge-capture sebenarnya teman-teman. Jadi karena terlalu banyak traffic ya. Nah, kira seperti ini ya capturean dari serangan ya. Jadi ini ada banyak banget pengiriman paket ke IP kita. Kita bisa langsung melakukan analisis dengan melakukan statistik, kemudian di I/O graphic. Nah, di sini kita bisa tahu nih penyerangannya di mana, nih, apa berapa banyak sih. Di sini kan sampai melebihi 400 paket ya. Dalam bisa dibilang dalam 1 detik ini cukup banyak sih 400 paket. Ini baru satu komputer ya, teman-teman. Gimana kalau 1000 ya itu teman-teman bisa hitung sendiri ya kekurangan. Nah, ini kita bisa ngeliatin nih siapa sih yang ngirim. Oh, ternyata dari IP ini. Karena dari PC apa dari laptop kita nanti dikirimkan ke router. Router bisa menyerang ke IP kita nih yang 1826 yang sudah tadi kita atur ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terkait dengan gimana cara kita sebagai blue team menganalisis. Nanti dari ini kan kita sudah tahu nih IP penyerangnya yang seperti apa aja nih. Nanti kita bisa melakukan blokir karena kan sebenarnya IP utamanya nih yang 18.1 ya routernya ini. Nah, ini kita bisa melakukan IP blokir terhadap terhadap serangan tersebut ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk serangannya. Kemudian kita lanjut ke materi. Oke. Nah, kemudian apa sih dampak dari serangan DDoS? Tadi kan bisa teman-teman lihat ya, dari 1 detik aja sekitar 400 paket, 400 traffic ya. Nah, kita nggak tahu tuh dari 400 itu ada berapa banyak data ataupun bytes-nya dalam sekali pengiriman. Bisa jadi bisa 400 bytes. Tapi kan kalau teman-teman kali aja lah 400 bytes kali 400 lagi. Kemudian itu kan baru satu komputer ya. Dikali 1000. Nah, dalam 1 detik kira-kira bisa nggak resource kita itu menghandle semua serangan DDoS tersebut. Nah, dampak dari serangan DDoS yang pertama itu yang pasti situs web bisa jadi tidak dapat diakses karena sudah kelebihan resource-nya. Apalagi ketika web kita tuh ditaruh di cloud ya, otomatis tagihan cloud kita bakal membengkak, teman-teman. Makanya di web itu perlu namanya load balancer terkait dengan
akses-akses serangan DDoS sehingga nanti ada auto blockingnya. Nah, yang kedua, layanan online itu pasti terganggu, yang dimana tadi seperti laptop saya aja menjadi lambat ya, atau tidak berfungsi sama sekali. Kemudian yang ketiga, kalau organisasi teman-teman itu sudah menengah ke atas, yang pasti kerugian finansial yang besar. Karena ketika serangan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka kerugian itu bukan dihitung per bulan lagi atau per hari lagi, teman-teman. Tapi persekesian, persedik, sedetik lah, sekes, ya gitulah ya teman-teman ya. Dalam sedetik, dalam semenit, hitungannya berapa? Apalagi kalau di bank ya yang terjadi kayak malware-malware yang terjadi kemarin di BSI dan lain sebagainya macam ya. Nah, itu kerugian finansialnya berapa? Karena transaksi per detiknya aja bisa banyak banget. Dan yang terakhir itu pasti ada namanya kerusakan reputasi. Otomatis eh, klien kita, user kita akan berpindah. Misalkan dari ya bank yang tadi diserang, maka akan berpindah ke bank yang lain. Karena untuk mengamankan uangnya, mengamankan datanya gitu. Nah, tadi kan kita sudah melakukan analisis DDoS ataupun DDoS ya dengan Wireshark untuk mengidentifikasi serangan, memantau pola, menganalisis paket. Nah, simulasi tersebut tuh memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana serangan terjadi dan mengenali pola-polanya. Namun kita perlu pastikan ya ini digunakan pada jaringan atau perangkat kita sendiri kan. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau kita menyerang melakukan serangan ke infrastruktur misalkan pemerintah dan itu digunakan oleh banyak orang seperti bandara, kemudian juga infrastruktur lain misalkan kereta. Nah, itu bisa dipastikan teman-teman sudah melanggar hukum dan akan berakibat fatal ya terhadap kehidupan masyarakat gitu. Nah, tadi kita menggunakan ICMP namanya ya, di mana itu ICMP itu adalah protokol yang di dalam jaringan komputer digunakan untuk mengirim pesan. Jadi fitur utamanya itu adalah ping dan traceroute. Traceroute itu untuk mengetahui rute-rute IP-nya tuh kemana aja. Tadi kan kita mengetahui ya IP-nya dari router dikirimkan kemana sampai melakukan serangan ke laptop ataupun PC kita. Jadi CMP ini meskipun berguna bagi Blue Team untuk menganalisis jaringan, tapi seringkali disalahgunakan dalam serangan DDoS gitu. Jadi kita perlu melakukan eh, trace routing ini dengan bijak ya teman-teman ya untuk mengamankan jaringan. Nah, kira-kira seperti ini ya tadi ya. Jadi dari IP tersebut melakukan penyerangan kemana, kita mengetahui eh, berapa banyak sih yang menyerang dan kita bisa sebenarnya mengatur untuk melakukan pemblokiran IP-IP tersebut ya. Nah, untuk menganalisisnya menggunakan IO Graphs ini sampai kita mengetahui berapa sih trafficnya. 300 paket itu isi satu paketnya berapa bytes. Nah, teman-teman bisa kaliin aja. Kalau itu terjadi dia menggunakan DDoS as a service, misalkan 1.000 komputer sekaligus untuk menyerang server kita, menyerang organisasi kita, apakah kita bisa menghandle itu, teman-teman? Nah, itu yang perlu menjadi perhatian serius. Lalu untuk melakukan handle yang seperti saya bilang ya, untuk mengatasi DDoS ataupun DOS attacks, yang pasti kita bisa menggunakan VPN kalau misalkan laptop kita yang diserang atau smartphone kita. Lalu jangan menonaktifkan firewall ya dan konfigurasi router. Nah, ini biasanya yang menggunakan aplikasi bajakan pasti menonaktifkan firewallnya. Kemudian menonaktifkan antivirus ataupun anti malwarenya. Lalu juga selalu pastikan konfigurasi routernya, teman-teman. Kalau routernya sudah pintar, ibaratnya tuh router pintar itu bisa diinstal suatu firewall. Nah, teman-teman bisa menambahkan suatu instruksi ketika ada banyak traffic, maka melakukan blocking. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dalam konteks konfigurasi firewall. Kemudian yang nomor tiga,
kita bisa mengaktifkan IDS, Intrusion Detection System, ataupun Intrusion Prevention System. Nah, sistem ini bisa mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan pada jaringan kita. Jadi IDS itu bisa mendeteksi, IPS itu langsung bisa memblokir atau menolak lalu lintas berbahaya. Kalau teman-teman ada yang KP nih, kemudian ada juga yang melakukan tugas akhir, eh, ingin mengimplementasikannya di jaringan komputer. Nah, IDS ataupun IPS ini bisa teman-teman manfaatkan untuk lalu lintas jaringan organisasi teman-teman ataupun jaringan rumah lah minimal ya. Kemudian yang keempat, kita perlu melakukan pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan secara ya rutin bisa dibilang ya teman. Agar kita tahu ada kira-kira ada berapa banyak sih orang-orang yang mengakses jaringan di suatu perusahaan kita gitu ya teman-teman. Kemudian gimana sih kalau implementasi di website? Karena kan website sekarang sudah lumayan banyak nih yang menggunakan sistem Engine X namanya. Nah, kita bisa melakukan implementasi pada Engine X yang tadi dengan membatasi jumlah request kliennya ketika mengakses website kita dengan apa ya bisa dibilang rules-rules specific time frame-nya. Di sini misalkan dalam 10 menit ataupun nanti bisa diatur dalam 1 menit atau dalam bahkan dalam 1 detik gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui lokasinya, lokasi IP-nya, kemudian kalau dia menggunakan VPN, maka dia biasanya lompat-lompat kan sampai dengan IP terakhirnya untuk melakukan penyerangan. Kita bisa melakukan blocking teman-teman. Jadi ini merupakan uh, code yang simple mungkin ya, tapi bisa menyelamatkan website kita dari serangan DDoS ataupun DOS. Gitu teman-teman untuk pertemuan kita di pertemuan ketiga. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, diperbolehkan. Kalau tidak ada lagi teman-teman, saya akhiri ya sampai sini pertemuan tiga kita. Mungkin nanti kita nextnya kita bisa belajar lebih lagi terkait dengan keamanan siber di jaringan network programming ya. Baik, kalau tidak dengan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi Terima kasih Terima Pak kasih, Jal. Pak. ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, jilid.